Estados Unidos. La ubicación en un primer término del área y demás fue con personal de inteligencia militar. Había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos, a quien reconocemos su trabajo. Ha sido, miren, esa estrategia de seguridad nacional, que se informan aquí los resultados cada 15 días, esos llevan más de 43,000 detenidos, más de 23,000 armas, más de 320 toneladas de droga asegurada, también laboratorios de metanfetaminas y centros de producción, más de 2,200, si mal no recuerdo, van a la fecha. Todo es producto de una estrategia que se implementó a partir del 1 de octubre. Ustedes conocen bien los 4 ejes periciales que se encuentran en la parte exterior de esta principal fiscalía. Un fuerte dispositivo en esta zona que ya le he referido de la alcaldía de Cuauhtémoc, exactamente afuera de la FEMDO, en la parte posterior de esta calle. Is not an uninterested party. But I will say this, we're dealing with Mexico. I have a very good relationship with Mexico, but I think Mexico is largely run by the cartels, and that's a sad thing to say. And if they wanted help with that, we'd give them help. But Mexico, if you look at what's gone on with Mexico for years now, but now especially, it's run by the cartels. And they've allowed millions of people to come into our country from jails and prisons of other countries from all over the world, not just South America, Africa, Asia, all over. A lot from the Congo in Africa, a lot. Jika kalian berpikir kondisi Meksiko sudah baik-baik saja, kamu perlu menyimak video ini. Situasi negeri berjuluk Matahari tersebut masih mencekam dan bahkan suasananya semakin kacau. Kekacauan ini ibarat kalian bermain game PUBG ataupun Free Fire yang semua itu tampak nyata dengan kondisi Meksiko sekarang. Di saat semuanya belum baik-baik saja, Donald Trump datang bak pahlawan. Presiden Amerika Serikat ini berencana untuk menerjunkan operasi serangan militer ke Meksiko. Memang ya, Trump gak ada habis-habisnya memanfaatkan negara yang sedang keos. Dampaknya para kartel CGNG ini kini menargetkan warga Amerika Serikat untuk balas dendam. Apakah ini menjadi awal peperangan panjang? Apa langkah Claudia Sheinbaum? Apakah Presiden Meksiko ini bersama Trump atau justru berperang melawan Trump? Dengan rencana tersebut, Meksiko memohon pertolongan ke dunia untuk memerangi para kartel yang semakin brutal. Untungnya, solidaritas dunia turut membantu Meksiko dengan mengirimkan sejumlah bantuan untuk warga yang terdampak. Indonesia dan beberapa negara dunia lainnya mulai bergerak menyelamatkan warganya yang berada di Meksiko. Cetak Gol coba merangkum kekuatan Amerika Serikat di balik kisru besar Meksiko sebagai berikut. Keadaan semakin kacau, Meksiko memohon pertolongan. Sudah lebih dari 3 hari, kondisi Meksiko masih belum sepenuhnya pulih. Ambisi balas dendam para kartel CGNG membuat suasana negara semakin tidak terkendali. Baru-baru ini, CGNG menunjuk seorang warga Amerika Serikat bernama Juan Carlos Valencia. Juan ditugaskan untuk menjadi pemimpin menggantikan El Mencho yang sudah tewas terbunuh. Pasca penunjukan ketua baru, kalian pasti tahu apa yang akan terjadi. CGNG justru semakin brutal dan menawan beberapa warga sipil yang tidak bersalah untuk dieksekusi mati. Bahkan kelompok kartel berbahaya ini juga berani menghadang pengendara yang melintas. CGNG menembaki truk pengangkut logistik serta menawan para supir. Berikutnya, CGNG mencuri truk tersebut dan membawa kabur ke markas mereka. Tak mau negaranya diacak-acak, militer Meksiko langsung turun tangan membasmi para kartel. Lihatlah bagaimana ada momen mendebarkan saat militer Meksiko berusaha menangkap anggota CGNG.
Layaknya sebuah film, militer Meksiko telah berhasil mengamankan geng berbahaya ini. Meksiko yang semula damai kini berubah menjadi mencekam bak perang yang menggila. Mobil-mobil militer bersenjata lengkap berseliweran di sejumlah kota untuk menangkap para kartel. Apa ini menjadi awal peperangan panjang di Meksiko? Kalau kamu ketinggalan kronologi awalnya, kami akan menerangkannya sedikit. Jadi kisru ini pecah berawal dari tewasnya El Mencho. El Mencho sendiri adalah sosok kartel paling berbahaya dan paling ditakuti seantero Meksiko. Pemerintah Meksiko ingin memberantas CGNG yang dianggap sudah cukup meresahkan. Militer Meksiko langsung bergerak melancarkan operasi keamanan berskala besar di wilayah Tapalpa. Bentrokan dan tembakan sempat pecah saat penggerebekan markas CGNG. El Mencho berhasil dilumpuhkan sebelum akhirnya dinyatakan tewas. Terlacaknya El Mencho dari militer Meksiko berawal dari seorang pria yang cukup dekat dengan kekasih El Mencho. Ricardo Trevilla selaku Menteri Pertahanan Meksiko awalnya mengaku sempat kesulitan. Saat pasukan berhasil memasuki markas CGNG, pria bersenjata itu langsung melepaskan peluru ke arah tentara. CGNG yang markasnya diacak-acak bersumpah akan membalaskan dendam. Kelompok kartel paling berbahaya ini bahkan sudah memberikan ultimatum kepada seluruh warga Meksiko. Jika ingin nyawa kalian selamat, jangan meninggalkan rumah kalian, karena kami akan menghabisi siapapun yang menghalangi pembalasan ini. Do not leave your houses. There's going to be a huge mess because of the dirty government. We have orders to finish off everyone who crosses our path, and we don't want to harm the people. Everyone in their houses until it's under control. That was a message put out. Pemerintah pun langsung mengaktifkan protokol waspada secara efektif. Mereka menghimbau semua warganya untuk sementara waktu berdiam diri di rumah sampai kondisi benar-benar kondusif. Sekarang keamanan nasional Meksiko sedang berada di ujung tanduk. Peristiwa penangkapan El Mencho ini membuat Meksiko disorot tajam oleh dunia internasional. Amerika Serikat dalang di balik kacaunya Meksiko. Di saat negara sedang kacau, Amerika Serikat justru memanfaatkan momentum ini. Donald Trump sudah gregetan dan ingin terjun langsung memberantas para kartel. Trump memang sudah sejak lama berencana untuk menurunkan operasi militer ke Meksiko sejak awal Januari. Kalau tidak percaya, kita akan kilas balik berita yang dirilis oleh CNBC Indonesia. Trump mengatakan bahwa militer Amerika Serikat akan melancarkan serangan darat ke Meksiko. Kami akan mulai menggempur lewat jalur darat sekarang terkait dengan kartel-kartel ini, kata Trump. Dari sini kita bisa menyimpulkan sementara kalau Amerika Serikat terlibat langsung di dalamnya. Setelah ditelisik lebih jauh, ternyata Trump membentuk satuan tugas gabungan antar lembaga penangkal kartel. Mereka ditugaskan untuk mengumpulkan informasi tentang para kartel narkoba. Satuan tugas penangkal kartel ini memetakan jaringan anggota kartel di kedua sisi perbatasan AS-Meksiko. Awalnya Claudia Sheinbaum menolak tegas badan khusus yang dibentuk Trump. Akan tetapi Presiden Meksiko ini terus mendapatkan tekanan dari Trump untuk memberantas gembong narkoba. Presiden berambut pirang ini berani menyebut pemerintahan Meksiko sedang dikendalikan oleh kartel. Dari pernyataan tersebut, Trump memang punya sentimen negatif dengan Meksiko. Negeri berjuluk matahari ini memang paling vokal menjadi kacung ataupun sapi perah Amerika Serikat. Claudia nggak gentar sedikit pun dan menyatakan perlawanan propaganda Trump. Presiden wanita pertama Meksiko ini nggak ingin harga negaranya diinjak-injak begitu saja oleh Amerika. Rakyat Meksiko dalam keadaan apapun tidak akan menerima intervensi, campur tangan atau tindakan lain dari luar negeri yang merugikan integritas, kemerdekaan, dan kedaulatan negara, tegas Sheinbaum. Meski sudah diperingatkan, Trump tetap saja merecoki pemerintahan negara yang berdaulat. Politikus Partai Republik ini bahkan mengancam bakal mengambil alih pemerintahan Meksiko.
Hal ini baru bisa terjadi apabila Meksiko tidak tunduk dengan perintah Washington. Niat terselubung Trump justru bikin suasana dalam negeri Meksiko semakin runyam. Malahan kelompok kartel lainnya seperti Sinaloa semakin marah dan berjanji untuk menghabisi siapapun yang menghalanginya. Seperti diketahui, operasi berikutnya adalah menggerebek Sinaloa. CGNG dan Sinaloa sendiri adalah dua kelompok gembong narkoba terbesar dan paling berbahaya di Meksiko. Dengan ajang balas dendam dari dua kelompok kartel, bagaimana nasib Meksiko ke depannya? Donald Trump nampaknya ingin berperang melawan Meksiko. Kalau tidak percaya, lihatlah respon serius pria berumur 79 tahun ini yang mendesak Claudia untuk segera melawan para kartel. Trump gak segan-segan melakukan operasi besar apabila Meksiko gagal menanganinya. Meksiko harus meningkatkan upaya mereka melawan kartel dan narkoba, tulis Trump. Pernyataan ini menjadi indikasi jika Trump ingin ikut campur dalam masalah yang melanda Meksiko. Trump berdalih negaranya bakal terkena imbas apabila Meksiko tidak segera menghabisi kartel. Seperti yang kita tahu, Amerika Latin memang terkenal dengan peredaran narkoba yang besar. Sebelum menjadi kelompok yang berbahaya, para kartel punya sejarah perjalanan panjang. Bersumber dari Harvard International Review, banyak pakar yang mengaitkan masifnya peredaran narkoba dengan landscape politik sosial. Meskipun telah ada beberapa upaya memberantasnya, pasar narkoba semakin menguat dan produksinya terus meningkat. Misalnya saja produksi daun koka yang telah mencapai negara-negara seperti Guatemala dan Honduras. Padahal sebelumnya hanya Kolombia, Peru, Ekuador yang memproduksinya. Ganja dan koka banyak ditanam dan diproduksi oleh negara Amerika Latin sebagai tanaman endemik Amerika Selatan. Oke, kita lanjut masalah yang semula. Pemerintah Meksiko enggan untuk diatur oleh Donald Trump. Claudia punya cara tersendiri untuk memberantas para kartel tanpa bantuan Amerika. Claudia bisa menyontoh Kolombia yang pelan-pelan bisa menekan peredaran narkoba. Operasi Orion selama 6 minggu di tahun 2024 telah melumpuhkan Dairo Antonio Usuga. Dairo yang punya nama gaul Otonil ini ditangkap dalam keadaan diborgol dan mengenakan sepatu bot karet. Padahal Otonil ini sama berbahayanya dan bahkan setara Pablo Escobar. Setelah penangkapan bos besar, situasi Kolombia tetap kondusif. Usut punya usut, pemerintah Kolombia melibatkan 62 negara untuk membantu operasi. 62 kapal tersebut berhasil menghadang kapal yang membawa narkoba seberat 225 ton. Pasca operasi besar tersebut, Kolombia tetap mengetatkan pengawalan di seluruh kota. Mereka melibatkan badan intelijen dan memanfaatkan teknologi dari negara sekitar. Claudia sebenarnya bisa memanfaatkan badan intelijen dari Amerika Serikat untuk memberantas. Dengan catatan badan intelijen tersebut tidak mengintervensi kepentingan pemerintah. Imbas dari ikut campurnya Trump, para kartel langsung melancarkan balas dendam. Nggak tanggung-tanggung, CGNG bakal menghabisi siapa saja warga negara Amerika yang berada di Meksiko. CGNG melakukan sweeping terhadap warga Amerika dan gak segan-segan untuk membunuhnya. Kedutaan besar dan konsulat AS mendesak warganya untuk tetap berlindung. Operasi keamanan yang sedang berlangsung dan blokade jalan serta aktivitas kriminal terkait terbunuhnya El Mencho. Kami meminta warga AS untuk segera keluar menghindari aksi balas dendam. Celana kargo corduroy sangat elastis yang bisa menyesuaikan lingkar badan kamu. Cek linknya untuk dapetin harga termurah. Solidaritas dunia membantu Meksiko. Melihat situasi yang sedang kacau balau, sejumlah negara mulai bergerak untuk menolong Meksiko. Sejumlah negara saat ini sudah ada yang menawarkan bantuan. Salah satunya adalah Brazil yang siap menerjunkan pasukan apabila situasi Meksiko belum kondusif. Kita harus mengakui kalau solidaritas negara-negara Amerika Latin memang sangatlah bagus. Meksiko dan Brazil bahkan pernah berani melawan kebijakan tarif Donald Trump yang merugikan. Alhasil, Trump pun luluh hingga mampu menurunkan tarif yang sebelumnya tinggi.
Nggak cuma itu, beberapa negara juga sudah waspada dengan serangan lanjutan dari CGNG. Irlandia menjadi negara pertama yang menghimbau warganya untuk tetap waspada. Menteri Luar Negeri Irlandia, Helen McEntee, mulai memikirkan untuk mengevakuasi warganya. Warga Irlandia sendiri memang paling sering berlibur menikmati sinar matahari di Meksiko. Tingkat kehati-hatian tinggi, Irlandia menghimbau warga kami untuk segera meninggalkan Meksiko, kata Helen. Indonesia juga dilaporkan akan mengambil langkah yang serupa. Dilaporkan sebanyak 45 warga negara Indonesia harus terjebak di tengah kota Jalisco yang mencekam. Lantas apa langkah yang akan diambil Kementerian Luar Negeri Indonesia? Melalui Fat Nabil Ahmad Mulahela, Indonesia tetap menghimbau WNI untuk tetap berhati-hati. Apabila situasi tidak kondusif, maka dirinya bakal mengambil langkah evakuasi. Nabil mengatakan kalau WNI yang tinggal di Meksiko sejauh ini masih aman dan terkontrol. Saat ini seluruh WNI dalam keadaan aman dan mengikuti arahan pemerintah setempat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, kata Fat. Indonesia sendiri menyatakan dukungan moral dan siap menyalurkan bantuan kemanusiaan. Nggak hanya Indonesia, Argentina juga dikabarkan siap menolong warganya yang terjebak. Reino Unido mengeluarkan peringatan khusus kepada warganya agar segera meninggalkan Meksiko. Unido bilang jika Argentina juga siap mengirimkan bantuan kemanusiaan. Dia menambahkan pengiriman bantuan adalah sebagai solidaritas sesama negara lain. Bagaimana tidak, kekacauan yang diakibatkan para kartel telah menghantam langsung ekonomi. Khususnya pariwisata yang anjlok total dengan perginya wisatawan dari mancanegara. Nggak cuman itu, sejumlah hotel-hotel juga tutup karena para kartel yang terus merajalela. Banyak perusahaan yang saat ini terancam gulung tikar akibat situasi yang tidak kondusif. Gubernur Jalisco langsung mengaktifkan protokol darurat termasuk jam malam di titik rawan. Pablo Lemus Navarro akan bekerja sama dengan militer Meksiko. Lemus bakal segera memberikan informasi di balik persembunyian markas CGNG yang saat ini sudah terlacak. Hari Lebaran sudah semakin dekat. Buat kamu yang nyari sendal dengan motif kece, bisa cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekuatan Amerika Serikat di balik kisruh Meksiko. Bagaimana pendapatmu? Akankah pemerintah Meksiko mampu mengatasi huru-hara yang terjadi belakangan ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.